Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menyebabkan umat Nabi Musa dihukum untuk saling membunuh antar sesama. Akibatnya 70.000 orang tewas dalam kasus tersebut. Lalu, siapakah lelaki munafik yang bernama Samiri itu? Pada zaman Fir'aun, seorang bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Mirip dengan kisah Nabi Musa, Samiri pun menjadi bayi laki-laki yang selamat. Bedanya, sang ibu meninggalkan bayi Samiri di dalam gua begitu saja. Tak ada yang menyelamatkannya, apalagi merawatnya. Atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, diutuslah malaikat Jibril untuk merawat sang bayi. Sejak saat itu, Samiri mengenal malaikat Jibril. Setelah dewasa, Samiri terkenal sebagai seorang yang amat terasingkan dan enggan berbaur. Ia memiliki nama asli Mika atau Musa bin Zafar dan tinggal di Karman atau Bazarna. Satu-satunya yang menjadi teman Samiri adalah para musyrikin yang menyembah patung anak sapi. Dari pergaulannya yang salah tersebut, efek negatif pun melekat di hatinya. Ia juga mencintai dan mengagungkan anak sapi. Saat Nabi Musa diutus menjadi nabi, Bani Israel pun diselamatkan dari kekejaman Fir'aun. Samiri termasuk yang ikut serta dalam rombongan Nabi Musa. Pasca tenggelamnya Fir'aun, Nabi Musa menggiring Bani Israel meninggalkan Mesir. Saat menyeberangi Laut Merah menuju ke tanah yang dijanjikan, malaikat Jibril mendampingi Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Malaikat Jibril menaungi kuda yang berada di depan rombongan. Samiri yang dahulu pernah dirawat malaikat Jibril pun mengenalinya. Tanpa ilmu, Samiri mengambil tanah bekas tapak kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril. Ia pun menyimpannya. Dalam perjalanan, rombongan Nabi Musa hampir di sebuah desa yang penduduknya menyembah patung anak sapi. Bukan menaati Nabi Musa untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bani Israel justru meminta Nabi Musa untuk membuatkan satu patung untuk mereka sembah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami satu sesembahan, sebagaimana mereka menyembah beberapa sesembahan, pinta mereka. Tentu saja, Nabi Musa geram mendengarnya. Ia pun kembali mengingatkan kaumnya agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak singgah di desa tersebut, kekaguman Samiri pada anak sapi kembali membutakan hatinya. Ia pun bertekad suatu hari akan mengajak Bani Israel untuk menyembah anak sapi. Ia pun teringat pada tanah jejak kuda malaikat Jibril yang ia simpan di dalam kantong. Dengan bisikan setan, Samiri bertekad menjadikan tanah tersebut bahan pembuatan patung. Keinginan Samiri untuk menjalankan misinya mendapat kesempatan. Di tengah perjalanan, Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk sementara waktu dengan tujuan mendapatkan wahyu Taurat dari Allah. Atas perintah Allah, Nabi Musa menuju Bukit Sur untuk menerima mukjizat Taurat. Nabi Musa berencana pergi selama 10 malam, tapi kemudian digenapkan selama 40 malam. Sebelum berangkat, Nabi Musa pun menitipkan Bani Israel pada adiknya, yakni Nabi Harun. Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan, ujar Nabi Musa. Nabi Harun pun kemudian memimpin Bani Israel. Namun rupanya Samiri tak peduli dengan nasihat Nabi Harun. Ia pun mengajak Bani Israel untuk mengumpulkan segala perhiasan emas yang selama ini ia bawa. Emas tersebut dikumpulkan untuk kemudian dilebur di atas api. Setelah emas meleleh,
Samiri melemparkan tanah jejak kuda malaikat Jibril yang ia simpan selama perjalanan dari Mesir. "Jadilah anak sapi," teriak Samiri girang tanpa merasa berdosa. Lupa sudah Samiri akan peringatan Nabi Musa agar tak menyembah berhala, tetapi selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kebodohan Bani Israel, mereka pun percaya dan mengikuti jejak buruk Samiri. Alhasil, mereka pun menyembah patung anak sapi tersebut selama Nabi Musa pergi. Sementara Nabi Harun tak sanggup melawan Bani Israel sendirian. Saat Nabi Musa kembali, betapa marah dan sedih hatinya. Ia hanya meninggalkan kaumnya sebentar saja untuk mendapatkan petunjuk yang juga nantinya bermanfaat bagi Bani Israel. Tapi Nabi Musa justru mendapati kaumnya telah musyrik. Namun Bani Israel punya banyak alasan. Mereka selalu merasa congkak dan merasa paling benar. "Kami sesekali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu atau Mesir. Maka kami telah melemparkannya dan demikian pula Salimi melemparkannya," ujar mereka. Mendengar hal itu, Nabi Musa pun bersegera menemui Samiri. Ia sangat marah kepada Samiri yang mengkhianati perintah dan justru menyesatkan kaumnya. "Apa yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?" tanya Nabi Musa bernada tinggi. Dengan enteng Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku lemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku," katanya. Nabi Musa pun geram dan mengusir Samiri. Patung anak sapi tersebut pun segera diseret Nabi Musa menuju api yang menyala-nyala. Tinggalkanlah Tuhan buatan Samiri itu berupa abu. Nabi Musa pun kemudian melemparkan abu itu ke laut. Sementara itu Samiri meninggalkan rombongan. Ia kembali hidup sendirian. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa, Samiri akan mendapatkan azab dunia dan akhirat. Neraka jelas hukuman Samiri di akhirat. Adapun di dunia, Samiri menderita penyakit aneh. Kulitnya tak dapat disembuhkan oleh siapapun. Jika seseorang yang menyentuh kulitnya Samiri merasa panas dan terbakar kulitnya. Akibatnya, seumur hidup dia selalu berkata kepada orang lain, "Jangan sentuh saya." Itulah hukuman bagi Samiri, sang pelaku kesyirikan. Kisah Samiri terdapat di dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 85-91 dan ayat 95-98. Nama Samiri merupakan nama bahasa Arab. Kisah tersebut juga tercantum di dalam Bible dan banyak diceritakan dalam kitab Israiliyat. Hadis Nabi. Sementara itu, kisah tersebut juga ada tambahan dari hadis yang diriwayatkan Hakim dalam Mustada dalam kitabun tafsir atau tafsir surat Toha. Dia berkata tentangnya, hadis ini sahih di atas syariat Saikan dan keduanya tidak meriwayatkannya. Ini pun disetujui oleh Zahabi. Dari Ali berkata, ketika Nabi Musa bersegera kepada Tuhannya, Samiri mengumpulkan perhiasan semampunya. Perhiasan Bani Israel dia mencetak menjadi anak sapi, kemudian dia memasukkan segenggam dari jejak Rasul ke dalam mulutnya. Ternyata ia menjadi anak sapi yang bersuara. Maka Samiri berkata kepada mereka, "Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa." Harun berkata kepada mereka, "Wahai kaum, bukankah Tuhan kalian telah memberi janji baik kepada kalian?" Ketika Nabi Musa kembali kepada Bani Israel yang telah disesatkan oleh Samiri, Nabi Musa memegang kepala saudaranya,
Maka Harun berkata apa yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada Samiri. Apa yang membuatmu melakukan itu? Samiri menjawab, aku mengambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku lemparkannya, demikianlah nafsuku membujukku. Lalu Nabi Musa mendatangi anak sapi itu. Dia meletakkan serutan dan menyerutkannya ke tepi sungai. Maka tidak seorang pun yang minum air itu dan menyembah anak sapi kecuali wajahnya menguning seperti emas. Mereka berkata kepada Nabi Musa, bagaimana taubat kami? Nabi Musa menjawab, sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain. Lalu mereka mengambil pisau, maka mulailah seseorang membunuh bapaknya dan saudaranya tanpa peduli, hingga yang terbunuh berjumlah 70.000. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, perintahkan mereka agar berhenti. Aku telah mengampuni dan terbunuh yang memaafkan yang hidup. Syekh Umar Sulaiman Al-Asikor dalam kisah-kisah sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menjelaskan Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa Nabi Musa membakar anak sapi itu, lalu menenggelamkannya di dalam air. Dia juga memberitahukan bahwa dia memerintahkan Bani Israel untuk saling membunuh disebabkan dosa menyembah anak sapi. Hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menyembah anak sapi saling bunuh sebagian dari sebagian yang lain. Mereka mengambil pisau, tidak peduli siapa yang dibunuh, apakah itu bapaknya, saudaranya, atau anaknya, hingga yang terbunuh mencapai 70.000 orang. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa agar menghentikan pembunuhan. Allah telah mengampuni orang yang terbunuh dan yang masih hidup. Astaghfirullahaladzim. Inilah kisah dari kaum Nabi Musa yang kembali menyembah patung sapi ketika Nabi Musa pergi untuk mendapatkan perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat Imam Ibnu Ishaq, diriwayatkan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas mengatakan bahwa Samiri adalah penduduk Bajarna dan dia berasal dari kaum penyembah berhala. Dalam dirinya telah tertanam kecintaan kepada penyembahan terhadap patung dan berhala sapi. Samiri menampakkan dirinya sebagai pengikut Nabi Musa di depan Bani Israel. Menurut Muhammad Ibnu Ishaq, Samiri adalah nama panggilan, bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Musa bin Zufar. Samiri dikisahkan orang yang menyesatkan Bani Israel dengan membuat patung emas anak sapi untuk disembah Bani Israel. Setelah itu Samiri mengambil bekas tanah jejak kuda malaikat Jibril sehingga bisa mengeluarkan suara jika tertiup angin. Maka ketika Nabi Musa menerima wahyu Taurat di Bukit Sinai selama 40 hari, maka Samiri menyebut bahwa patung anak sapi adalah sebagai Tuhan Bani Israel. Maka seketika itu Nabi Musa marah dan dilihatnya Bani Israel kembali kepada kesesatan. Maka Nabi Musa mendatangi Nabi Harun saudaranya yang ditugaskan untuk menjaga Bani Israel selama menerima wahyu 40 hari. Maka Nabi Musa kemudian marah dan melempar lau-lau Taurat dan memegang janggut saudaranya Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa menghancurkan berhala anak sapi itu, dibakar dan dibuang ke laut. Lalu Samiri diusir dari kelompoknya dan tak pernah hadir lagi dan keberadaannya tidak diketahui. Maka untuk menebus pertobatan ini, Bani Israel harus saling bunuh dan 70.000 Bani Israel mati. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.